bicarakan ini disajikan dalam FIFO, kemudian merupakan gabungan dari seluruh unit kerja. Apabila ada ya, kalau misalnya SKPD yang punya unit kerja, maka yang diceritakan ataupun yang disampaikan di sini adalah hasil konsolidasi seluruh unit kerja. Kemudian ringkasannya ini disampaikan. Kemudian ada barang yang kadaluarsa khususnya untuk yang memiliki obat ya. Kemudian nah ini ada berita apa ya, lampiran-lampiran yang sebagai data pendukung. Nah, karena ini nantinya akan masuk ke surat edarannya bidang aset, ya mungkin nama lampirannya ini bisa jadi berbeda ya, tidak sama dengan ini. Tapi nanti kita ikuti saja. Jadi yang pertama kita lihat, oh ini yang khusus BLUD sebentar. Nah yang pertama, sebetulnya tidak berbeda jauh dengan yang dilaksanakan oleh tim kami untuk melaksanakan rekonsiliasi ini. Bapak dan Ibu, perlu dipahami ya bahwa rekonsiliasi belanja barang habis pakai ini bisa dilakukan sendiri internal oleh SKPD maupun BLUD dengan pengurus barang masing-masing. Jadi, yang di keuangan itu berkewajiban menyampaikan data keuangan dalam bentuk belanja persediaan, itu nilainya berapa, kemudian menyampaikan juga SPJ yang terkumpul kepada pengurus barang yang mungkin sudah berjalan seperti itu. Dan sebagai lampiran pertama ini akan ada rincian belanja persediaan. Jadi nanti ini mungkin ngambilnya ya paling gampang ya dari Simda keuangan. Dan nanti dicek dengan Sibdanya ya harus sama pengadaannya. Ini isinya kayak gini ya, masing-masing belanja seperti itu. Nah, ini bisa diperoleh di Simda keuangan LRA per periode. Ya. Ya. Ya, seperti ini. Nanti dicek dulu Bapak dan Ibu dengan Sibdanya ya. Ya, ini kan tugasnya keuangan. Nanti ngecek dengan Sibdanya apakah pengadaan, nanti kan ada menu pengadaan di Sibda sama atau tidak. Sebetulnya sudah kami laksanakan rekon untuk tahun pertama ini ya, kami laksanakan rekon semua bulan ya, dari Januari sampai Desember. Seperti yang tadi kami sampaikan di depan bahwa triwulan 4 nanti persediaan akan kita mulai rekon tanggal 14 Desember. Jadi Bapak dan Ibu yang di keuangan ini tugasnya menyediakan data-data ini, dan nanti pada saat ending, walaupun kami sudah cross check, tolong di cross check lagi. Soalnya barangkali pada saat kita udah rekon, mulai ada yang merubah kan, otomatis Bapak dan Ibu yang di penyusun laporan keuangan SKPD juga ikut merekon pengadaannya dengan Sibdanya, dengan pengurus barangnya ya maksudnya. Kemudian kertas kerja selanjutnya, yaitu kita akan membuat rekap mutasi, penambahan maupun pengurangan. Nah, saya belum tahu nanti di bidang aset yang di ini seperti apa, maksudnya yang bisa disediakan datanya, apakah ada bentuk report dari Sibda nanti yang bisa langsung muncul jelas seperti ini. Kalau misalnya tidak, otomatis harus kita buat rekapnya ya. Tapi ini sebentar, ini kan begini, ini kan kertas kerja mutasi yang di bawahnya ini untuk rekod, berita acara rekon dan CLK. Jadi nanti yang diisi yang di atas aja ya Bapak dan Ibu. Nanti yang di bawah ini yang akan dimasukkan ke laporan keuangan. Tapi yang di atas ini kertas kerjanya. Jadi kalau memang nanti di Sibda itu tidak disediakan laporan yang detail seperti ini, maka tugasnya ya bukan ini Sibda ya. Bukan ini Sibda, nanti sudah sama jelas ini dari pengurus barang. Tapi Bapak dan Ibu juga perlu tahu prosesnya.
Ini bukan SIPDA, koreksinya berapa, pengadaannya berapa, rekrutasi berapa. Nah, sementara ini kita lihat di menunya SIPDA kayaknya belum ada, tapi nanti kita usahakan sih supaya akan bisa ya saya kurang tahu nanti gimana lah. Yang penting ini gini aja wes, pokoknya ini diisi saja supaya kelihatan sebagai bahan menyusun jurnal, supaya kelihatan angka-angkanya. Kemudian selanjutnya untuk mutasi persediaan kadaluarsa usang rusak, ini juga mungkin ada perbedaan. Jadi ini khususnya untuk BLUD ataupun RSUD maupun Puskesmas, karena tahun lalu itu BPK sudah minta data yang dipindahkan, ya dipindahkan dari persediaan aktif ke persediaan kadaluarsa dan sudah disampaikan dalam CLK juga, maka tolong ini diikuti datanya. Apakah sudah ada penghapusan atau belum? Dan sebagai informasi, karena tahun lalu itu belum pakai aplikasi, jadi untuk tahun 2020 ini sementara masih diikuti dengan Excel. Jadi kami sediakan ini seperti ini. Saldo awal kadaluarsanya berapa? Mungkin kalau tahun kemarin paling di sini ya, di obat-obatan. Saldo awal kadaluarsa berapa? Kemudian barangkali ada kadaluarsa baru, ya. Kemudian barangkali ada yang dihapuskan tahun lalu tapi dihapuskan, sehingga menghasilkan saldo akhir berapa. Seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk yang BLUD. Saya ulangi lagi, saldo awalnya berapa, ini kita peroleh dari laporan keuangan tahun lalu. Penambahan, barangkali ada kadaluarsa yang baru dari hasil aplikasi. Kemudian penghapusan, barangkali ada proses penghapusan di tahun 2020, dan saldo akhir. Seperti itu. Penambahan juga bisa terkait dengan koreksi ya. Misalnya ternyata tahun lalu ada kesalahan, ada kurang Mbak gitu, kurang nyatetnya ya, bisa ditambahkan sini. Supaya angka saldo akhir ini bisa kita yakini dan nantinya barangkali BPK memeriksa ya, mudah-mudahan kalau misalnya BPK bisa hadir di sini, otomatis beliau biasanya akan melakukan sampling khususnya untuk obat. Biasanya BPK itu selalu mencari sampel BLUD yang besar ya, dari Dinas Kesehatan maupun BLUD, Puskesmas maupun rumah sakit itu pasti ada yang disampel. Jadi mohon untuk kita lebih serius lagi dalam menata usahakan barang-barang kadaluarsa. Karena ini bagaimanapun juga penghapusannya ini juga dilakukan oleh Bupati. Dan di berita acaranya secara resmi ya, data Bupati. Kemudian untuk daftar hibah masuk barang persediaan, ini kami buatkan lampiran berita acara rekonsiliasi yang isinya dibagi dua, barang persediaan COVID dan barang persediaan yang non COVID. Seperti ini. Jadi ini juga sebetulnya sudah dilakukan rekon dengan tim kami bidang aset dan bidang akuntansi secara bersama. Jadi ini tidak boleh menyimpang dari yang sudah kita sampaikan di kegiatan rekon yang selama ini kita laksanakan ya. Kemudian hibah keluar juga demikian, kita bagi menjadi dua, yang COVID maupun yang non COVID. Jadi Bapak dan Ibu mohon perhatiannya karena memang ini situasi pandemi ini banyak lalu lintas barang yang berasal
dari proses hibah baik masuk maupun keluar, maka pelaporannya pun harus jelas ya Bapak dan Ibu. Dan seperti beberapa kali pemeriksaan BPK, ya maksudnya BPK pernah meminta data walaupun belum memeriksa ya. Kemudian yang terakhir kemarin interim juga BPK meminta data pemeriksaan khusus pemeriksaan interim di dalamnya adalah khusus penanganan COVID-19 dan belanja-belanja lainnya yang dianggap nilainya signifikan. Ini jadi nanti untuk CLK-nya pun harus bisa menjelaskan secara jelas tentang lalu lintas masuk keluarnya barang COVID ini, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk reklasifikasi barang persediaan yang direklasifikasi ke aset tetap. Nah, di sini isinya adalah uraian barang, jumlah barang, satuan harga nominalnya berapa ya, ini otomatis karena rumus seperti itu. Kemudian kita mau mintakan juga kode asal belanjanya. Jadi tadinya itu belanja apa seperti itu. Karena ini akan ada kaitannya dengan proses penjurnalan ya Bapak Ibu. Biar kita nanti nggak nyari-nyari lagi, kita langsung aja kertas kerjanya kita beri kode asal belanja dan uraian kode asal belanja. Nanti pada saat penjurnalan, mohon maaf yang kita jurnal itu beban ya, bukan belanja, sorry. Nanti yang kita jurnal itu bebannya, bukan belanjanya. Tapi setidaknya kita kan sudah menemukan uraian kode belanja. Jadi nanti pada saat penjurnalan kita sudah tahu, oh ini bebannya ini. Karena uraiannya sama ya, antara belanja sama beban, cuma depannya ganti aja belanja sama beban gitu. Nah, ini untuk barang persediaan yang direklas ataupun dipindah ke aset tetap. Dan ini juga harus masuk ke aplikasi ya, aplikasi SIPDA. Kemudian selanjutnya daftar aset tetap yang direklasifikasi ke persediaan. Ini kebalikannya tadi ya. Nah, daftar aset tetap yang direklasifikasi ke persediaan. Itu juga isinya kurang lebih sama, tetapi di sana kita minta kode asal barang 108 sesuai SIMDA BMD, juga kode asal barang 108 sesuai SIMDA BMD. Jadi nanti juga akan memudahkan Bapak dan Ibu dalam hal penyusunan jurnal-jurnalnya. Sudah kita sediakan semua kode-kodenya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, untuk daftar barang persediaan yang direklasifikasi ke aset tetap maupun daftar aset tetap yang direklasifikasi ke barang persediaan ini wajib direkonsiliasi terlebih dahulu ya oleh bidang aset. Pokoknya ini ya berkaitan dengan persediaan maupun aset tetap harus melalui rekonsiliasi dengan bidang aset dulu. Saya kira itu yang berkaitan dengan persediaan. Kita lanjutkan ke aset tetap. Ya, jadi untuk lampiran SE aset tetap ini, terus terang kami belum tahu bidang aset nanti akan seperti apa surat edarannya, tetapi ini sempat kami bicarakan. Intinya kita menyamakan persepsi dulu bahwa
cara pandang ataupun cara kerja kita di bidang akuntansi maupun aset itu harus sama. Ya. Kalaupun misal nanti bidang aset punya kertas kerja yang disempurnakan, saya yakin pasti basicnya adalah kertas kerja yang ini. Jadi ini nanti yang mengerjakan tetap ngurus barang ya, Bapak dan Ibu. Tapi nanti karena ini berkaitan dengan penyusun laporan keuangan, jadi Bapak dan Ibu juga harus mengetahui ini. Yang pertama, rekening belanja modal. Ini fungsinya untuk mengecek ataupun melakukan rekonsiliasi antara penambahan aset yang berasal dari belanja modal. Ya, ini kita butuh kode rekening belanja modalnya, sehingga akan otomatis menghasilkan rekening neraca, aset tetap dalam neraca seperti apa, dilanjutkan dengan ini nomor SP2D, PST, dan seterusnya. Ini nanti ranahnya pengurus barang ya. Bapak dan Ibu kan tinggal menyediakan data belanja modal ini ya. Mungkin juga data belanja modal ini bisa jadi sudah disediakan oleh bidang aset, karena bidang aset juga mengolah data Simda keuangan khususnya untuk belanja modal ini. Nah, setelah itu kemudian kode barang ini juga diisi oleh pengurus barang dan harus sesuai dengan Simda BMD. Nah, ini juga dari pengurus barang ya. Nah, ini ada kode status ataupun asal-usul. Di sini akan banyak sekali kode status ya Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu di lampiran ini, di lampiran kedua. Di sini ada kode-kode status. Seperti ini kira-kira. Untuk BM pakai atau belanja modal pakainya BM, reklas dari belanja pokoknya seperti ini. Ini juga nanti akan berpengaruh ke jurnal masing-masing ya. Karena di jurnal tadi sudah saya saya beri kode-kode seperti ini juga. Misalnya jurnal jurnal reklas dari beban persediaan. Maka di sana di keterangannya ada juga keterangan kode BHP plus seperti itu, Pemel plus atau BHP plus 3 seperti itu. Di jurnalnya sudah ada kode-kode ini. Dan saya kira nanti supaya bisa lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk menyusun penjurnalan. Nah, di sini juga sudah kita sediakan nomor jurnalnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu kemudian mendapati kode seperti ini ya, ini kebetulan kami beri angka karena untuk kita simulasi saja. Pada saat kita mengentry belanja modal, maka di Simda itu akan terbentuk mapping otomatis belanja aset tetap 64, kode Permendagri 64. Nah, kode Permendagri 64 untuk sementara ini, untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi. Karena kita sudah menganut Permendagri 108. Jadi yang 64 ini akan kita kredit semua Bapak dan Ibu. Akan kita kredit semua. Ini otomatis hasil dari Simda. Karena dulunya ada kode Permendagri 64. Tetapi karena sekarang sudah tidak berlaku lagi, maka debitnya adalah kode 108. Ini uraian Simda keuangan 108, cirinya adalah hurufnya kapital semua. Ya, tetapi kalau yang ini 64, cirinya adalah hurufnya tidak kapital dan di tengahnya ini ya, nomor tengahnya ini, digit tengah ini angkanya besar. Di atas 60 angkanya. Kalau yang ini angkanya kecil, tengahnya ini. Tidak sebesar yang di sini.
Seperti itu. Memang ada perbedaan kode, juga tampilan. Tampilannya hurufnya kecil dan huruf besar. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah nyusun laporan tahun lalu udah mengerti ini ya, tetapi tidak ada salahnya kalau saya ingatkan kembali, karena ini memang baru kita lakukan 1 kali tahun kemarin saja. Dan dengan berbagai permasalahan ya waktu itu. Jadi kita sederhanakan tahun ini supaya tidak terlalu banyak jurnal penyesuaian. Karena mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang tidak tahu ya, di balik layar kami melakukan banyak perbaikan ataupun penjurnalan yang mungkin tidak dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada tahun lalu ya. Karena yang penting kita bagaimana caranya supaya data BMD, SIMDA BMD dengan sistem 108 dengan Permendagri 108 ini harus sama dengan yang ada di SIMDA Keuangan waktu itu di tahun 2019. Kami banyak melakukan eksekusi yang kami lakukan sendiri di bidang akuntansi. Maka dari itu kami merubah cara kerja supaya lebih simpel, karena memang SIMDA itu ada update-update yang dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri. Nanti kita gimana caranya supaya lebih simpel lagi ya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk membuat seperti ini, mapping ya, jurnal BM ya. Ini istilahnya jurnal BM ya, jurnal belanja modal. Ini nanti tolong di cross check, barangkali memang kertas kerja ini digunakan oleh bidang aset dan di dalamnya ini masih ada kekurangan rumus dan lain sebagainya, tolong diperhatikan. Ya. Angka-angka yang ada di kanan ini juga mencerminkan yang ada di kiri, kan seperti itu. Nah, ini nomor jurnalnya ya Bapak dan Ibu, yang sebelah sini nomor jurnal, yang kolom U ini nomor jurnal. Jadi setiap, contoh ini ya, ini belanja modal panjang ya sampai bawah. Nah, setiap ini ada nomor-nomor jurnal. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak perlu tanya lagi ke kita ya, Mbak ini jurnalnya nomor berapa, ini mudah-mudahan nggak perlu seperti itu lagi, karena ini sudah ada nomor jurnalnya semuanya. Ya, tinggal nanti Bapak dan Ibu memahami kasus yang terjadi. Harus komunikasi. Iya, jadi intinya kita siap membantu siap membantu, tetap harus komunikasi dengan kami ya Bu dan Ibu. Jangan jalan sendiri tanpa komunikasi. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang perlu penanganan ataupun jurnal-jurnal khusus, tapi Bapak dan Ibu tidak menyampaikan itu, ya nanti akan kesulitan di akhir penyusunan ya. Kemudian untuk ini untuk BM ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini untuk uraian penambahan itu ada belanja modal, reklas dari belanja pegawai, reklas dari belanja jasa, reklas dari belanja persediaan, reklas dari belanja pemeliharaan, reklas dari persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, kemudian hibah masuk dari pemerintah pusat. Nah ini kita bisa ya Bapak dan Ibu, karena biasanya BPK juga menanyakan ini hibahnya dari mana, harus jelas. Nah di sini juga di rinci AT juga sudah kita tambahkan keterangan-keterangan. Misalnya ini BHP dari pihak kita ya. Ini harus kita berikan keterangan seperti ini Bapak dan Ibu, supaya nanti pada saat penyusunan CLK ini membantu kami. Kalau hibah ini kan HBMP, HBMP hibah pemerintah pusat, HBMP hibah pemerintah provinsi. Nah, ini juga tolong diberi keterangan ya. Barangkali pusat itu pusat mana? Misalnya dari Kementerian Perikanan atau Kelautan ya, Kementerian mana saja lah, biasanya dinas-dinas teknis ini banyak mendapatkan hibah dari kementerian-kementerian. Nah, kemudian hibah masuk pihak ketiga.
hibah masuk pihak ketiga ini juga bisa berkaitan dengan COVID juga, Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau memang ini berkaitan dengan COVID, Bapak dan Ibu, tolong diberi keterangan yang jelas kalau memang itu adalah COVID. Ya, misal contoh kayak gini ya. Misalnya dari PT apa ya? Daihan atau apa ya namanya? Daihan yang berdiri. Daihan, misalnya ini untuk COVID dalam bentuk aset tetap ya. Yang ditulis di sini aset tetap semua ya. Misalnya seperti itu. Misalnya dapat bukan masker kalau di sini. Karena ini aset tetap berarti misalnya diberi termogan atau alat-alat misalnya ini wastafel portable atau apapun itu yang dalam bentuk aset tetap maka masuknya di sini. Kemudian ini hibah komite ini juga ini khususnya untuk dinas pendidikan aja ya. Pakai kodenya HPMkom. Nah, kemudian ini mutasi masuk juga seperti itu Bapak dan Ibu. Ini yang MM ya, MM coba. MM keterangannya. Mutasi masuk. Ya, betul. Mutasi masuk juga harus jelas mutasi dari mana. Karena nanti kami di sini ya di akuntansi itu perlu menyusun CLK yang jelas. Mutasi antar SKPD terjadi di mana saja. Keluar di mana, masuk di mana. Seperti itu. Jadi tolong ini perlu diinformasikan secara jelas. Ya, kemudian ini HUT plus, saya nggak perlu lari ke depan ya Bapak Ibu karena yang penting kita tahu kodenya itu apa. HUT plus ini artinya hutang tambah, hutang aset tetap bertambah. Jadi apabila ada pengadaan aset tetap yang belum dibayar, maka masuk ke sini. Misal contoh, kebetulan ada pengadaan apa ya misalnya, ya gedung bangunan ya misalnya, karena mepet banget waktunya akhirnya belum bisa dibayar dan harus diluncurkan di tahun berikutnya, maka ini asetnya akan harus kita catat dan masuknya ke jurnal HUT plus ini ya. Karena kita belum mengeluarkan uang untuk membayar. Mungkin sudah termin 1, termin 2, mungkin termin selanjutnya itu belum sempat terbayar, itu juga bisa. Nah, kemudian ATRB, kita lihat di sini ya lampiran 2C2 ini, ATRB itu apa? Reklas dari aset lainnya rusak berat. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah aset tetap yang rusak berat kan sudah masuk aset lainnya ya, tetapi kemudian dibenerin ataupun didandanilah, diperbaiki sehingga berfungsi lagi seperti semula dan dia statusnya menjadi aset baik. Ini maksudnya ini. Ya, reklas dari aset lainnya RB. Tolong di mute dulu ya Bapak dan Ibu yang belum memutkan mikrofonnya. Kemudian reklas dari aset lainnya DE. Ini di sini namanya ALDE ya. ALDE. Ini juga barangkali ada yang aset lainnya yang dari DE tetapi mau kita tambahkan ataupun kita atribusi karena tahun lalu barangkali baru dianggarkan DE-nya saja, nanti fisiknya baru tahun ini, jadi yang tahun lalu itu masuk ke aset lainnya barangkali dia harus masuk ke aset tetap. Itu. Ini nomor jurnalnya juga sudah ada. Nah, dan seterusnya, ini juga KDP juga seperti itu, yang tadinya KDP, kemudian masuk ke aset tetap. Ini juga reklas dari KDP ya, 033 jurnalnya.
Kemudian kita masuk ke koreksi, Bapak dan Ibu. Ini ada sesuatu yang baru ya. Jadi ini Bapak dan Ibu kalau mau lihat koreksi, kita diminta untuk menjelaskan koreksi dengan lebih detail. Ya. Seperti ini ya contohnya, koreksi tambah karena mutasi masuk tahun sebelumnya. Ini maksudnya gimana? Barangkali ada mutasi masuk tahun lalu yang full of despair inside a darkness. So